Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kebermanfaatan, kelancaran, dan keberkahan untuk kita ke depannya. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak absen terlebih dahulu ya. Bima, Rio, Sulaiman, Rido, Siti, Rani, hadir semua ya anak-anak. Tidak ada yang sakit. Alhamdulillah hadir semua ya. Semoga selalu diberi kesehatan. Baik anak-anak sekalian, sebelum kita belajar pada pagi hari ini, kita masuk ke materi pada pagi hari ini. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak sekalian, materi apa yang sudah kita pelajari pada minggu kemarin? Coba, siapa yang tahu? Ya, Rio benar, toh haro. Silahkan. Apa itu Bima? Silahkan. Apa itu arti dari toharo? Ya benar, suci. Berarti anak-anak sekalian sudah paham ya tentang materi toharo yang sudah kita pelajari minggu kemarin. Maka dari itu hari ini kita tidak akan mempelajari tentang toharo lagi, tapi kita akan belajar tentang najis. Tentang najis ya anak. Jadi nanti Bapak harapkan kepada anak-anak nanti ketika di akhir pembelajaran, anak-anak itu bisa mengerti tentang pengertian najis. Kemudian anak-anak bisa menyebutkan dan menjelaskan macam-macam najis. Dan yang terakhir yaitu anak-anak bisa paham tentang bagaimana tata cara bersuci dari najis. Untuk itu silahkan anak-anak keluarkan bukunya, buka buku halaman 30 sampai 33. Sudah dibuka semua bukunya? Jika sudah dibuka semua bukunya, silahkan dibaca bukunya sekitar Bapak beri waktu sekitar 1 sampai 2 menitan. Dimulai dari sekarang, silahkan baca terlebih dahulu. Bima, silahkan baca itu bukunya. Tani juga tolong dibaca, jangan main-main. Waktunya tinggal sedikit ya. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya di sini Bapak ada sebuah permainan nih. Anggap saja ini adalah kartu atau card. Jadi nanti kartu ini itu berisi tentang materi tentang najis. Di sini ada najis muaffafah, kemudian najis mutawasito dan najis mughallazah, serta contoh dan tata cara bersucinya. Nanti kartu-kartu ini itu akan Bapak bagikan secara acak kepada anak-anak sekalian. Setelah Bapak bagikan kartu ini secara acak, silahkan nanti teman-teman menemukan pasangan dari kartu-kartu ini. Ketika sudah ketemu dengan pasangannya, silahkan membentuk kelompok. Jadi sebelah sini nanti ya, sebelah kanan Bapak ini nanti adalah kelompok najis mukhaffafah. Kemudian di tengah-tengah itu kelompok najis mutawasito. Kemudian di sebelah kiri Bapak itu kelompok najis mughallazah. Sampai sini paham anak-anak? Baik ya, ini kartunya akan Bapak bagikan. Sudah dapat kartu semua ya anak-anak? Jika sudah dapat kartunya, silahkan
temukan pasangan kalian masing-masing. Silahkan cari temannya masing-masing, kemudian ketika sudah menemukan pasangannya atau temannya, silahkan membentuk kelompoknya. Dimulai dari sekarang. Silahkan, Bapak beri waktu 1 menit. Yang tertib ya anak-anak, jangan sampai membuat kegaduhan. Yang tertib. Bagaimana, sudah anak-anak? Jika sudah, Bapak akan menyuruh dari perwakilan kelompok. Dari perwakilan kelompok, silahkan maju ke depan untuk menempelkan hasil dari diskusi, hasil dari pasangan atau diskusi kalian tadi ya. Silahkan maju ke depan. Silahkan dimulai dari kelompok Najis Mughalazoh dulu. Silahkan maju ke depan. Ya, sudah bagus ya dari kelompok Najis Mughalazoh. Silahkan selanjutnya kelompok Najis Mutawasito, silahkan perwakilannya 1 maju ke depan untuk menempelkan. Silahkan. Baik ya, ini kelompok 2 sudah maju ke depan. Sudah bagus. Silahkan kelompok selanjutnya yaitu kelompok Najis Mukhafafah atau Najis ringan. Silahkan maju ke depan perwakilan salah satunya. Silahkan. Ya, bagus ya. Ini adalah kelompok Najis Mukhafafah, sudah bagus. Kemudian selanjutnya silahkan anak-anak sekalian, perwakilan lagi per kelompok, silahkan maju 1 orang. Bapak mulai dari Najis Mukhafafah. Silahkan maju untuk menjelaskan hasil diskusinya tersebut. Silahkan maju dari kelompok Najis Mukhafafah. Ya, bagus ya untuk kelompok Najis Mukhafafah itu sudah bagus. Bagaimana untuk anak-anak sekalian? Benar sesuai dengan jawaban untuk Najis Mukhafafah? Ya, sudah benar ya, bagus. Jadi Bapak jelaskan lagi, Najis Mukhafafah itu adalah najis ringan. Contoh dari Najis Mukhafafah ini yaitu air seni atau air kencing bayi laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Kemudian tata cara bersucinya itu cukup dengan memercikkan atau mengusapkan air suci pada bagian yang terkena najis. Bagus ya untuk kelompok Mukhafafah. Tepuk tangan dulu buat kelompok Najis Mukhafafah, tepuk tangan. Ya, bagus. Kemudian selanjutnya kelompok Najis Mutawasito, silahkan perwakilan maju dan membacakan ke depan. Silahkan. Ya, bagus ya untuk kelompok Najis Mutawasito. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah benar sesuai jawaban? Ya, benar ya, sudah sesuai jawaban. Benar sekali. Bagus kelompok Najis Mutawasito. Akan Bapak jelaskan lagi. Jadi najis mutawasito ini adalah termasuk najis sedang. Adapun contohnya itu, najis ini itu berasal dari segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia maupun hewan. Seperti contohnya itu air kencing, terus kotoran yang berasal dari buang air besar. Kemudian ada juga bangkai, kecuali bangkai untuk manusia itu bangkai manusia. Dan untuk hewan itu bangkai ikan dan belalang itu tidak dikatakan najis. Kemudian tata cara menghilangkannya yaitu dengan membuang dan menggosokkannya sampai bersih, sampai yakin benar-benar hilang zat, rasa, warna dan baunya dengan air bersih. Sudah bagus ya berarti kelompok Najis Mutawasito. Kemudian selanjutnya dari kelompok Najis Mughalazoh, silahkan perwakilan salah satunya maju ke depan. Untuk Najis Mutawasito sudah bagus ya, tepuk tangan dulu. Ya, silahkan untuk Najis Mughalazoh, silahkan maju ke depan. Ya, bagus ya untuk kelompok Najis Mughalazoh. Bagaimana pendapat dari anak-anak? Apakah sudah sesuai dengan jawaban?
Ya benar ya, ini sudah sesuai dengan jawaban. Akan Bapak jelaskan lagi. Najis mughalazo. Najis mughalazo ini termasuk najis berat. Masuk najis berat. Yang berasal najis mughalazo ini itu berasal dari, mohon maaf, hewan anjing dan babi. Tata cara membersihkannya yaitu dengan cara dicuci dengan air bersih atau air suci sebanyak 7 kali, dan 1 kalinya itu dicampur dengan tanah. Sudah benar ya anak-anak? Tepuk tangan dulu untuk najis mughalazo. Berarti sampai sini sudah paham ya anak-anak tentang materi kita pada pagi hari ini. Nah, kemudian selanjutnya Bapak akan berikan anak-anak sekalian tugas. Ini ada beberapa tugas, hanya sedikit, cuma 1 sampai 2 tugas. Silahkan anak-anak sekalian kerjakan tugas ini. Bapak beri waktu sekitar 1 sampai 3 menitan, karena soal ini mudah. Bapak yakin anak-anak sekalian pasti bisa mengerjakannya. Bapak bagian ya. Baik, sudah Bapak bagikan semuanya. Silahkan kerjakan dengan tertib, kerjakan sendiri-sendiri dan tidak ada yang menyontek. Silahkan. Ayo Bima, itu ngapain? Toleh kiri-kiri. Jangan toleh-toleh ya. Siti juga. Jangan gelisah. Tenang saja mengerjakan tugasnya. Itu mudah soalnya, cuman 1 sampai 2 soal saja. Waktunya tinggal sedikit. Bisa dipercepat mengerjakannya. Baik ya, waktunya sudah habis. Bapak akan ambil jawabannya. Terima kasih anak-anak, ini sudah Bapak ambil. Untuk nilainya nanti akan Bapak umumkan ketika pertemuan yang akan datang. Ini tidak Bapak koreksi sekarang. Nanti apabila ketika pengumuman dan ada yang mendapatkan nilai yang tinggi, jangan merasa berpuas diri terlebih dahulu. Tetap belajar dan terus belajar. Tetap tingkatkan prestasinya. Jangan merasa bangga terlebih dahulu. Kemudian untuk yang nanti nilainya jelek, tetap jangan berkecil hati. Tetap harus terus belajar supaya bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Baik anak-anak sekalian, sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak akan mulai sedikit tentang materi kita yang kita pelajari pada hari ini, yaitu kita hari ini belajar tentang najis. Najis ini itu berasal dari bahasa Arab yang berarti kotoran atau sesuatu yang menjijikkan, yang harus dihilangkan, yang wajib dihilangkan. Kemudian macam-macam najis ini itu dalam Islam ada 3. Ada najis mukhaffafa, kemudian ada najis mutawassithah dan najis mughalazo. Adapun najis mukhaffafa itu adalah berasal dari air kencing bayi laki-laki yang baru berusia, yang belum berusia 2 tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibunya. Cara membersihkannya itu cukup memercikkan air ke bagian yang terkena najis. Kemudian ada najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini itu adalah najis sedang, berasal dari, contohnya itu berasal dari sesuatu yang keluar dari kubur dan dubur, baik itu manusia dan hewan, seperti kencing, air kencing, kemudian kotoran hewan,
maupun manusia. Kemudian cara menghilangkannya itu dengan membuang dan menggosok najis tersebut sampai bersih, sampai benar-benar hilang zat, bau, rasa, dan warnanya dengan menggunakan air suci. Dan kemudian ada najis mughalladzah, yaitu najis berat. Najis ini itu berasal dari, mohon maaf ya, hewan, anjing dan babi. Kemudian untuk cara menghilangkannya, anak-anak dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali, di mana 1 kalinya itu dicampur dengan tanah. Oke, anak-anak sekalian, sampai ketemu minggu depan. Silahkan anak-anak sekalian, minggu depan sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan anak-anak belajar dulu di rumah. Nah, apabila anak-anak sudah belajar terlebih dahulu di rumah, nanti itu akan enak kita belajar di sekolah, di pertemuan yang akan datang. Bapak harapkan anak-anak bisa belajar di rumah ya. Ya, bagus, alhamdulillah. Nah, dari Bapak cukup sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat dan berkah, bermanfaat bagi diri kita dan kedepannya. Doa mulai. Doa selesai. Ya anak-anak, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan Bapak, baik dari perkataan, ucapan, dan segalanya. Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.